Hatimu terlalu luas untuk diselami. Pada waktu Ayub melihat engkau, dia berkata, seperti anjing dan dungu aku di hadapanmu. Begitu juga pada waktu Raja Daud berkata, seperti orang dungu aku tetap di dekatmu. Tuhan, biarkan malam hari ini tidak ada spirit atau sikap hati familiarity. Yes Tuhan. Yang membuat mata kami tidak bisa melihat Raja, segala Raja di tengah-tengah kami. Buat kami membara. Buat kami rindu dan jatuh cinta lebih dan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Engkau terlalu luas dari apa yang otak kami bisa pikirkan. Ya Tuhan. Dan di akhir zaman ini, nubuatan kitab Daniel akan terjadi lagi. Orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Amin. Biarkan Sion didapati mengenal Allahnya dan tetap bertindak Tuhan. Syaralabaralayase. Tolong setiap kami hamba-hambamu, Yesus penolongku, kepadamu kami berseru, kepadamu ku berseru. Terima kasih Tuhan. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Terima kasih buat malam hari ini. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Kalau Engkau hadir, kami tidak akan pulang dengan hati yang biasa. Amin Tuhan. Tidak ada yang tertidur di antara kami, rohnya Tuhan, untuk menanti Engkau datang yang kedua kali. Yes, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Raja segala Raja. Yes, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say Amen, amen, and amen. Haleluya. Beri tepuk tangan yang besar buat Tuhan kita malam hari ini. Haleluya. You may be seated. Pertama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Nani sudah mengundang kami kembali. Terima kasih. Dan juga kedua, terima kasih buat seluruh para worshiper semua yang hari ini membawakan dengan luar biasa. Dan buat anak-anak yang sudah datang dari Jakarta, terima kasih udah datang. Saya tuh kalau ditemenin mereka kadang-kadang apa mereka nggak capek ikut gembalanya gitu. Udah dengar khotbah berkali-kali masih aja datang. Amen. Malam hari ini, dalam 2 minggu ini Tuhan berbicara soal iman. Berbicara bukan iman yang biasa, dan saya akan mengajar buat setiap saudara. Saya berharap saudara bisa menangkap. Makanya pada waktu Yesus datang kedua kali, satu hal yang dia kutip dan dia worry. Alkitab katakan, adakah iman di muka bumi ini? Adakah iman di muka bumi ini? So, iman adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin temui saat dia datang yang kedua kali. Amin. Tanpa iman, Alkitab katakan, saudara tidak bisa pleasant to him. Tidak bisa berkenan sama Tuhan. Even Anda mungkin sudah pelayanan, tapi iman Anda sudah mati atau tidur. Nah masalahnya di akhir zaman bukan iman yang mati yang kita worry. Kalau iman mati udah ketahuan saudara. Tapi iman yang tidur, masih di gereja,
tapi tidur. Dan Alkitab katakan gak diangkat. Jadi di akhir zaman bukan masalah agamanya masih Kristen atau masih di gereja, tidur apa enggak. Itu masalahnya. Saudara, nanti saya akan ceritakan bagaimana perjalanan saya pribadi dari sekalipun khotbah saya masih bisa tidur imannya saudara. Udah terlanjur jadi hamba Tuhan, kalau mengundurkan diri juga malu, itu termasuk tidur. Tapi nggak jujur imannya sudah tertidur. Nah malam hari ini saya ingin saudara menangkap apa yang mau Tuhan di hatinya yang luar biasa bagi gereja Sion di tempat ini. Amin. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 19. Ada rahasia di balik ini, saya sudah bagikan 3 kali, cuman hari ini dengan angle yang berbeda. Ibrani 11 ayat 19. Alkitab katakan ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Nah ayat 17 kita baca, karena iman maka Abraham tak kalah dia dicobai mempersembahkan Ishak. Yang telah menerima janji itu, garis bawahi yang telah menerima janji itu. Berapa banyak seringkali setiap minggu janji Tuhan diberikan. Setiap saya dan saudara. Yang walau mempersembahkan anaknya yang menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, nah pada waktu Abraham sudah dijanjikan bahwa Ishak adalah pewaris dan akan menjadi benih bagi bangsa-bangsa, menjadi keturunannya seperti laut, pasir di laut, bintang di langit. Tapi itu yang diminta Tuhan justrunya. Nah pikiran di Ibrani ini menjelaskan bagaimana kemanusiaan Abraham diceritakan. Ini hati Abraham pernah keluar gong ini, pernah keluar suara ini, dan kitab Ibrani menceritakan hal itu sama seperti kita dan saya dan saudara. Setiap janji Tuhan diberitakan, tapi yang seringkali kejadian yang terjadi berbeda. Dikatakan gini, keturunan berasal yang dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, nah saudara, ini poinnya, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jendela iman pertama kali yang membuat Ishak berani diberikan kepada Tuhan adalah Abraham berpikir. Loh, firman Tuhan yang masuk dalam hidup saudara malam hari ini nggak langsung masuk ke sini loh. Ini dulu saudara. Kalau Anda sudah mentalin di sini, nggak akan masuk ke sini. Contoh misalnya saya berkata, kamu akan Tuhan pakai, Tuhan berkati. Oh masa sih, hilang langsung. Nah saya selidiki Tuhan. Ini anak satu-satunya diminta, kok dia bisa berpikir, udah biarin mati, toh Tuhan bisa bangkitin. Saya bisa bayangin tadi, kalau saudara punya anak lagi lucu-lucunya. Atau jangankan anak lah, mungkin mobil. Atau mungkin anjing, ya, saudara yang pecinta anjing, dipersembahkan misalnya. Dan Alkitab katakan dia berpikir Allah sanggup membangkitkan. Lalu saya tanya Tuhan, kenapa ada orang yang tanda kutip agak gila begini bisa berpikir begitu? Tuhan cuma berkata begini, karena dia mengenalku. Nah contoh misalnya saya minta dengan mungkin salah satu pengerja atau sama rekan saya, Pak Heri. Saya minta mobilmu, kalau tiba-tiba orang asing minta mobil kunci rumahmu, kamu kasih? Kalau saya dikasih, kenapa? Mengenal. Nah masalahnya ini nggak datang dalam satu malam. Mengenal selalu datang dalam 25 tahun perjalanan penantian Abraham.
Jadi kalau berkat, anugerah, janji belum digenapi, itu adalah masa saudara mengenal. Karena kalau sampai dia berpikir Tuhan minta anak dan dia langsung kasih, saya yakin sekali bukan hari itu dia memulai perjalanannya dengan Tuhan. 25 tahun dilatih otot mengenalnya. Saudara, mungkin ada banyak saudara di tempat ini yang lebih lama dari saya. Hidupnya, umurnya, dan berjalan sama Tuhannya, dan tahu Tuhannya. Tapi saya mau berkata, jangan berhenti di sekedar tahu. Iman hilang karena ini. Tahu Tuhan. Iman hilang karena menebak Tuhan. Iman hilang karena cuma sekedar duduk dan tahu Tuhan. Coba kita buka firman Tuhan di Daniel. Daniel 11 ayat 32. Dinubuatkan dari kitab Daniel betapa pentingnya di ujung zaman. Jadi zaman Paulus adalah zaman akhir, zaman kita adalah akhirnya dari zaman. Jadi sejak Paulus, Tuhan Yesus itu zaman akhir, kita hidup di akhirnya zaman. Saudara, iman saya ini pernah tertidur masalahnya. Karena setiap ada hal-hal yang buat saya nggak masuk logika, saya mulai bunuh itu. Nah, ini masalah orang Kristen di akhir zaman. Kalau Tuhan tidak jumpai saya secara pribadi dan gereja kami, saya selalu berkata, celaka kami. Nanti ada sebuah penglihatan yang akan membuat saudara belajar sekali. Kadang-kadang saya tuh malas cerita karena gini, 90% yang gak percaya itu orang Kristen malah. Anda akan kaget sekali pada waktu ada sebuah vision di dalam pada waktu kami berdoa di rumah saya. Jadi rumah saya udah bukan sarang penyamun, sarang doa saudara. Rumah doa tiap hari buat doa saudara. Sampai tagihan listrik lumayan naik saudara hari itu. Karena doanya intens. Tahun baru, awal tahun, wah secara daging ini capek. Pikiran saya pengennya gini, gereja yang saya anggap enak. Dan tanpa sadar apa yang tidur iman saya. Suatu saat di dalam sebuah vision Roh Kudus ngomong begini. Tiba-tiba di penglihatan itu saya disuruh nginjilin mbak saya. Bayangin saudara, orang Kristen itu seringkali jago di gereja, disuruh nginjilin mbak, takutnya setengah mati saudara. Karena mbak tahu semuanya, galak-galaknya saudara, pelit-pelitnya saudara, tahu semua mereka. Untung saya lumayan dikenal baik sama mbak saya. Mbak saya ngomong gini, saya ini tadinya pada waktu saya kerja sama Koberi, dia bilang gitu, dia pakai koh gitu saudara. Saya tuh udah pengen sebenarnya 3 bulan, dia tuh pembantu loncat-loncat gitu loh, karena supaya bosenan orangnya saudara. Saya tuh nggak pernah planning akan kerja 5 tahun lebih sama Koberi. Nggak tahu kenapa jadi betah dia bilang. Biasanya dia udah pas masuk kerja udah punya niat jahat saudara, 3 bulan resign. Kan banyak mbak-mbak begitu saudara. Dan hari itu dia nggak tahu gimana 5 tahun dia bisa kerja sama saya. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata, panggil dia, ajak dia doa. Saudara, kalau saya nggak belajar mengenal Tuhan, saya akan berkata, aduh ini pasti ngelihat sesat nih. Gimana Tuhan? Iya, saat kamu lagi doa, penyembahan, peperangan rohani, ajak dia. Saya berkatnya orang, pasti saya dianggap Tuhan begini. Lalu saya cuma taat. Di penglihatan itu, mbak saya itu duduk, nangis dan terima Yesus. Di penglihatan. Pikiran saya berkata, masa iya? Ini contoh kecil mengenal dan tahu. Kenapa sampai ada anak-anak Tuhan itu kena familiarity? Ini spirit dan sikap hati yang begitu jahat. Membuat Tuhan dirantai di gerejamu sendiri.
Yesus 33,5 tahun, setiap dia lewat Nazaret, dia nggak bisa buat apapun. Karena semua orang berpikir ini anak tukang kayu. Kenapa pengkhotbah-pengkhotbah yang mungkin baru, yang masih muda, pengkhotbah-pengkhotbah saudara yang mungkin sekolah minggu besar di Sion gak bisa berkembang? Karena seringkali pembunuhnya adalah pendengarnya. Anda berpikir, aduh kan ini anak sekolah minggu, saya tahu papanya, saya tahu orang ini. Dan tiba-tiba urapan mereka selesai. Dan hari itu saudara, saya cuma taat. Dan saya suruh panggil salah satu anak saya untuk bisa bawa dengan dakdikduk. Jadi doa udah nggak konsen saudara. Oke, Mbak, kamu suruh masuk. Tiba-tiba dia duduk nangis. Cuman duduk nangis saudara. Pas saya lihat itu, Tuhan cuma butuh ketaatan saya. Tidak butuh pikiran saya. Dan langsung tiba-tiba pada waktu dia nangis dan lagunya itu lagu Inggris. Dia nggak ngerti. Lalu saya tanya, kenapa kamu nangis? Nggak tahu, tiba-tiba saya ngerasain tuh hadirat Tuhan dan dijamah Tuhan dan segala macam. Terus, kamu mau terima Yesus? Mau. Dan hari itu dia terima Yesus. Itu salah satu contoh perjalanan mengenal. Nah, contoh Alkitab katakan di Daniel 11 ayat 32. Supaya kita tidak jatuh dengan kata-kata yang licin, Alkitab katakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, saya tahu ayat ini sudah seringkali kita alami. Tapi ternyata di akhir zaman ini menjadi masalah besar banyak anak Tuhan. Tiap hari mereka mungkin sudah dengar YouTube dan segala macam, tapi pada waktu diajak bergaul dengan Tuhan yang tidak sesuai dengan pikiran, mereka berkata, "Oh Tuhan, I gone too far. Saya cukup di sini aja. Anak udah 2. Umur udah segini." Padahal Abraham dipanggil umur 75 tahun. Can you imagine saudara? Dan kalau saudara belajar tahu, Anda berpikir apakah Abraham diberikan semua janjinya? Tidak sama sekali. Dibilang akan seperti langit, bintang di langit. Kenyataannya anak perjanjiannya cuma berapa? 1. Alkitab katakan engkau akan mengheritage sana kanan, ujung-ujungnya sampai matinya dia ngapain? Berkemah. Tidak pernah tanda kutip sampai memiliki tanah kanan secara total. Tapi apa yang membuat dia sustain, tetap menyerahkan Ishak di hadirat Tuhan dan di Moria? Dia mengenal Tuhannya. Anda bisa bayangin Bapak Abraham itu pada waktu Sodom dan Gomora dihancurkan dari langit api, Allah Bapa tuh berdiri di samping beliau. Ada ayatnya. Dan Tuhan stood by him. Allah Bapa di samping, ada ayatnya. Melihat bersama sahabatnya kehancuran. Makanya Alkitab katakan dia bisa negotiable. Boleh enggak kalau segini 50? Boleh enggak kalau 40? Itu muka ke muka. Makanya disebut sahabat Allah. Alkitab jelas katakan, God, Tuhan sendiri, bukan malaikat. Inggrisnya ada katakan, stood by him. Berdiri tepat di samping Abraham, menyaksikan Sodom dan Gomora dihancurkan. Secara logik mungkin enggak? Nggak mungkin. Tapi Alkitab mencatat peristiwa ini. Di akhir zaman akan ada banyak peristiwa yang Anda berkata gini, masa sih? Maka itu membuat iman Anda tertidur.
Kenapa Abraham yang dipilih? Simpel, karena dia mengenal. Coba yang dipilih orang yang tidak pernah bergaul dengan Tuhan, minta Ishak, pasti bilang apa? Sesat. Ayo. Contoh misalnya saya minta, mungkin siapa, saya minta mobilnya, kamu akan berkata sesat. Karena cuma tahu, belum mengenal. Kenapa pas pertanda kutip persembahanmu seret sama Tuhan? Simple. Kamu mulai memasuki fase tahu Tuhan, tapi tidak mengenal Dia. Saudara, 2,5 tahun ini nggak tahu, setiap duduk mau khotbah gak bisa mikir, cuman bisa nangis di kaki Tuhan. Dan saya gak pernah ngalamin ini sebelum Heaven Invasion di gereja kami. Saya rasa saya udah cukup mengenal, tapi ternyata saya baru perjalanan menuju ke sana. Pulang dari tempat ini, jangan sia-siakan tempat ini. Ini anak-anak saya dari yang kuliah sampai yang bolos kerja. Setiap mereka kesini tuh mereka bolos kerja. Dengan alasan bermacam-macam, biasanya mereka minta ampun sama Tuhan pastinya. Cuman buat apa? Ke taman Tuhan. Pulang kerja jam 3, racing ke sini naik kereta. 5:30 nyampe ke taman Tuhan. Dan itu yang bisa membuat pelitamu menyala. Saya akan ajarkan saudara siapa pelihat pertama di Alkitab. Ayo, Anda akan kaget orangnya. Siapa pelihat pertama di Alkitab? Anda akan luar biasa. Makanya Anda akan berkata, sesat. Ya karena Anda tahu. Taunya cuma juga dari hamba Tuhan. Tapi tidak mengalami. Pada waktu Sodom dan Gomora dihukum Tuhan, berapa banyak yang baru sadar ternyata Tuhan di samping Abraham berdiri bersama dia. Angkat tangan. Beberapa orang, ada ayat ini nanti saya akan kasih biar saudara berkata saya nggak sesat. Karena jari netizen akhir zaman itu dengan gampangnya loh, sesat. Gitu. Anda bisa bayangkan saudara, kalau Abraham hidup di akhir zaman, yang dikasih persembahan bukan uangnya, anaknya, gereja Anda bisa ditutup besok. Karena menurut orang Kristen, gak mungkin Tuhan begitu. Nyatanya ini pernah terjadi. Contoh pada waktu Henok diangkat, itu rapture pertama kali itu Henok saudara. Mungkin, gak mungkin secara fisik pikiran kita. Tapi Alkitab kenyataannya berkata Henok diangkat. Di akhir zaman, Anda akan lihat bagaimana orang Kristen yang tahu akan berguguran imannya. Akan berguguran. Nanti saya akan share tentang vision yang kami dapat pada waktu di Taman Tuhan nanti. Kami kaget, saya tanya beberapa pendoa, saya cuma duduk lemes. Nyiapin firman, saya berkata, bagaimana mungkin orang bisa percaya Tuhan? Buat saya pribadi terlalu besar. Penglihatan semua itu gak mudah. Kalau zaman dulu dapat penglihatan senang, zaman sekarang saya cuma duduk lemas dan sering kali saya cuma nangis. Saya berkata, kalau kau tidak pegang kami, habislah kami. Saudara, kita buka firman Tuhan sekali lagi, kita balik ke Ibrani. Apa yang membuat imanmu tetap menyala di akhir zaman ini? Percayalah, ada begitu banyak guru dan nabi yang lebih hebat bisa ngomong akhir zaman. Saya cuma menyampaikan apa yang saya dapat dari Tuhan tanpa sok memberikan seminar akhir zaman. Tapi pada waktu tadi kita berdoa di taman Tuhan, Tuhan membelokkan hati saya untuk membagikan ini. Saudara, sebagai hamba Tuhan sudah tidak lagi tugas kami untuk membuat saudara percaya.
Karena Alkitab katakan biarlah yang kudus makin kudus. Biarlah yang cemar makin cemar. Itu ngerinya di akhir zaman tuh itu. Dibiarkan Tuhan memilih. Dibiarkan Tuhan memilih tanpa dipaksa lagi. Tahu saudara apa gunanya? Tadi saya di Taman Tuhan saya lihat ada sebuah bowl, di situ ditulis perjanjian Ibu Nani dengan Tuhan. Tahu artinya perjanjian itu apa? Anda direkayasa untuk bisa selesai. Dan itu baru saya tahu 2,5 tahun ini. Biar Anda besok kalau deklarasi itu semangat gitu loh. Karena ngerti. Saudara yang hari ini pelayanan, cuman tahu atau karena harus, one day Anda bisa gugur. Saya yakin orang-orang yang hari ini datang dari jauh, bukan karena harus. Ini mereka udah ketiga kali bolos kerja dalam setahun. Kalau karena harus pasti udah gugur. Hari ini yang datang makin banyak. Cuman bisa untuk bisa doa di taman Tuhan. Dan baru firman Tuhan ini Tuhan ajarkan kepada kami semuanya. Ibrani 11 ayat 13. Dapat semuanya? Di versi FAYH-nya. 13 katakan begini. Orang-orang yang beriman yang saya sebutkan ini mati sebelum mendapat semua hal yang dijanjikan Allah kepada mereka. Berani enggak? Kalau nurutin akal pikiran, harusnya semua janji Tuhan digenapi enggak? Karena dia tapi karena iman, kamu rela sebagian besar disimpan di dalam kekekalan. Ini yang membuat banyak anak Tuhan imannya mati. Kan harusnya Tuhan genapi. Tapi Alkitab katakan ada orang-orang yang imannya spesial. Membiarkan Tuhan menyimpan 50% dari kegenapannya di dalam kekekalan. Daging gak akan pernah senang dengan ini. Tapi kalau saudara mengenal, Anda akan berkata, Tuhan, aku berikan Ishakku di tanganmu. Saudara, 2,5 tahun, 3 tahun yang lalu, Ishak yang pertama saya serahkan adalah gereja saya pribadi. Dan hari ini saya kalau datang ke gereja Overcomer seperti juga tanda kutip asir lainnya. Udah gak ada lagi di hati itu pemilik itu tuh gak ada. Dan Alkitab katakan orang-orang yang beriman yang saya sebutkan ini mati sebelum mendapatkan hal yang dijanjikan Allah kepada mereka. Nah, Anda yang suka klaim janji Tuhan, ada iman-iman yang spesial yang memang dia mau berikannya di dalam kekekalan. Nah, kalau setan dan jiwa mau berkata, kok Tuhan begitu? Ada ayatnya. Semua yang Tuhan tidak genapi selama saya hidup disimpan di dalam kerajaan Allah agar saya bisa menikmati jutaan, ribuan, miliaran tahun. Instead saya cuma menikmati 30 tahun atau 40 tahun di dalam dunia ini. Dan harusnya sikap dan pikiran dari Roh Kudus seperti ini tuh membangkitkan iman yang mati di Sion malam hari ini. Karena ternyata dia tetap setia. Tapi masalahnya dia simpan buat yang sesuatu di mana ngengat dan karat gak bisa makan. Jadi kalau Anda cuma berkata klaim janji Tuhan dalam hal-hal fisik, salah besar. Bapakmu yang baik itu ingin membuat Anda menikmati ribuan jutaan tahun dalam kekekalan. Bukankah itu jauh lebih indah? Kok bisa ada orang-orang seperti itu? Perhatikan baik-baik. Tetapi mereka yakin bahwa segala sesuatu yang dijanjikan itu akan dipenuhi kelak. Makanya imannya tetap burning.
Bayangin dikasih anugerah berkat bisa dinikmati jutaan tahun. Bagaimana mungkin kita nggak nangis di kaki Tuhan? Dan dikatakan, kenapa kok bisa begitu, Pastor? Mereka senang, katakan mereka senang. Sebab mereka mengakui bahwa dunia ini bukan rumah mereka yang sesungguhnya. Mereka hanyalah apa? Tamu yang berkunjung. Dan dikatakan begini, ayat 14, dan bila mereka berkata demikian, tentulah mereka mengharapkan rumah yang sebenarnya di surga kelak. Nah di ayat 16, ayat 15, seandainya mereka merindukan negara asal, mereka tidak dapat kembali. Ayat 16, tetapi mereka tidak mau. Garis bawahi kata-kata ini, mereka hidup untuk surga. Itu yang ada di hati mereka. Anda yang datang malam hari ini, saya bertanya, apakah Anda hidup untuk surga? Kalau Anda hidup untuk surga, kalau sebagian besar Tuhan tidak genapi selama Anda hidup, Anda tidak keberatan. Para donatur di gereja ini atau siapapun, Anda sudah beri yang terbaik buat tempat ini. Kalau Tuhan tidak balas selama Anda di bumi, kamu dengan anugerah bisa berkata kepada jiwa dan kepada setan, karena aku hidup untuk surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hidup untuk apa? Surga. Dan karena orang-orang yang hidup untuk surga, Alkitab katakan, dan sekarang Allah tidak malu disebut Allah mereka. Sebab untuk mereka telah diciptakannya suatu kota surgawi. Buat orang-orang yang tidak digenapi janjinya di muka bumi, Alkitab katakan Allah malah bangga, gak malu. Sebab untuk mereka telah diciptakannya suatu kota Yerusalem baru surgawi. Kalahkan kesuamanmu dengan berkata, aku hidup untuk surga. Saya yakin 25 tahun Abraham melatih ini. Gak ada orang kuat menyerahkan anak yang satu-satunya buat tanda kutip di Gunung Moria buat Tuhan. Gak ada yang kuat. Kalau gak dilatih hidup untuk surga selama 25 jangan berhenti tanda kutip hidup untuk surga. Karena Alkitab katakan Allah bangga. Allah tidak keberatan, tidak malu disebut Allah mereka. Sebab untuk mereka telah diciptakannya suatu kota surgawi. Saudara, suatu saat di dalam sebuah vision, karena buku vision kami adalah pelajaran begitu banyak. Suatu saat kami lihat ada begitu banyak pohon, lambang gereja-gereja. Dan tiba-tiba beberapa pohon di sekitar gereja kami menyala simbol. Tiba-tiba Roh Kudus hadir sebagai seorang pribadi. Jadi kalau Anda lihat penglihatan Roh Kudus itu sebagai seorang pribadi. Putih tapi gak pernah bisa lihat wajahnya. Tapi kalau Tuhan Yesus seringkali dia bisa dilihat, tanda kutip, semuanya saudara, wajahnya semua dia datang karena dia pernah tanda kutip jadi manusia. Tapi Roh Kudus selalu siluet putih. Dan Roh Kudus cuma berkata begini, kalau saja gereja-gerejaku mau belajar dengan rendah hati, mereka akan mengenal hatiku. Tapi tahukah saudara, pada waktu saya sharing tentang banyak apa yang Tuhan mau, tanpa di hati saya begini ya saudara, udah gak ada lagi orang berpikir pamer. Itu tuh udah dipotong Tuhan udah 3 tahun yang lalu. Saya udah berkata, Tuhan jadiin gereja ini seperti yang kau mau. Jadiin gereja ini seperti yang kau mau.
Nah, Anda harus siap kalau Anda udah doa begitu, benar-benar dia jadiin kita seperti yang dia mau. Anda bisa bayangin kalau ada gembala misalnya anaknya diserahin buat Tuhan, tanda kutip, zaman dulu itu datang ke hari ini. Di Bukit Moria Alkitab katakan sebagai korban sembelihan, kamu pasti nggak mau ke gereja itu. Tapi itu pernah terjadi. Dan suatu saat dalam sebuah penglihatan, dan ini Tuhan suruh bagiin tadi sore. Saya nggak bisa sebutin orang-orangnya karena menghormati. Kami melihat ada 3 hamba Tuhan. 1, 2, 3. Di depan beliau tuh semua ada lukisan segede manusia, segede saya. Pada waktu mereka melukis, di dalam penglihatan itu kanvasnya udah penuh semuanya sampai mereka bingung mau nambahin apa lagi. Dan mereka mulai lihat kiri kanan. 1, 2, 3. Tiba-tiba ada saya bersama kanvas, tapi kanvasnya segede kurang lebih gedung ini. Tiba-tiba Tuhan berkata begini, kalau engkau cuman berpikir dan tahu akan aku dan membangun gerejamu seperti yang kamu mau, kamu akan bernasib seperti mereka. Kanvasnya begitu cepat penuh. Sedangkan lihat kanvasmu. Kanvasnya terlalu besar. Sehingga tanda kutip gak pernah habis-habisnya kamu mengenal hatiku. Berapa banyak kita sudah puluhan tahun kita aku tahu hati Tuhan. Anda akan kaget. Bahwa Anda yang pengen kenal hati Tuhan hatinya, kamu akan seperti saya yang lihat kanvas segede gedung dan kamu cuman kecil dan kamu akan pengen terus ngegambar di situ bersama Tuhan. Tapi di pihak lain ada gereja berkata, oh kalau gereja bertumbuh harusnya begini, maka kanvasmu akan cepat penuh. Oh Tuhan harusnya begini dong, kamu akan kehilangan dia. Bayangin kalau Abraham berkata, harusnya kan Ishak milikku, kok minta diserahkan kepada dia, maka kanvas Abraham akan selesai di situ. Saya berkata, untung saya serahkan kanvas saya di tangan dia. Sehingga saya masih punya waktu dan ruang untuk belajar mengenal dia. Tapi kanvas itu, saudara, kami itu disuruh Tuhan tahun 2000 berapa waktu itu? 2035 ya, 2025 disuruh buat KKR. Indonesia ada di hatimu. Tuhan mendatangi saya dan berkata, maukah engkau melakukan ini? Dalam hati saya berkata, Tuhan udah banyak hamba Tuhan di Indonesia. Dan Tuhan cuma diem. Lalu saya sampaikan sama tim dengan tanda kutip, mampu gak ya, mampu gak ya. Dan saya cuma berkata, udahlah kita taat aja 2025. Kita akan buat KKR Indonesia ada di hatimu. Saya mau jujur saudara. Sebelum saya berjumpa dengan Tuhan tanda kutip 3 tahun ini, saya ada sih hati buat bangsa. Cuman mungkin 60%. Anda langsung lihat saya mukanya berdosa banget saya. Ya memang saya berdosa saudara. Mulutnya iya. Tapi kadang-kadang di sini berkata, aduh Tuhan capek. Tapi ternyata di kanvas yang besar itu ada bangsa kita. Ada bangsa kita. Saudara, kalau Anda belajar setelah kejadian Moria itu, Abraham cuma berpikir 1 Ishak. Tapi Alkitab katakan malaikat Tuhan berkata 2 kali, Abraham, aku mengenal hatimu.
Karena engkau semua bangsa aku berkati. Lewat Ishak dalam hidup saudara ternyata apa? Tuhan pengen buat kanvas gereja saudara. Panggilan saudara lebih besar dari sebesar Ishak. Karena mulai sekarang engkau bersama Tuhan yang mengkanvas bareng di situ. Di saat tanda kutip orang lain sudah selesai telinguk, gereja mau diapain lagi ya? Buat acara ini, event ini sampai putus asa. Tapi hari ini bersama Tuhan ada aja kerjaannya. Besok pesta ini, besok pesta itu, besok pesta itu. Wah. Dan itu luar biasa. Saudara mau sampai ke titik sampai semua bangsa mendapat berkat? Dimulai dari berpikir Ishak buat Tuhan akan dihidupkan kembali. Dimulai dari itu. Kalau orang hatinya padam, jangankan Ishak suruh persembahan goceng aja saudara pasti berat. Suruh asyir aja pasti banyak alasan. Saudara jangan berpikir musuh terakhir zaman itu wah misalnya apa perang, enggak. Musuh terbesar akhir zaman buat gereja apa? Jangan tidur. Ada ayatnya. Jangan tertidur. Stay awake kata Alkitab. Alert. Stay awake, alert. Nggak dibilang tangking menangking. Stay awake and alert. Karena akhir zaman akan masuk seperti masa Nabi Nuh. Kawin mengawinkan, makan dan minum. Lihat sekarang kalau orang mau makan selalu apa? Cekrek. Isinya Instagram ya begitu semua. Alkitab jelas katakan pada waktu mereka merasa semuanya normal, Alkitab katakan disitulah anak manusia datang kedua kali seperti kilat yang menyambar. Ada ayatnya. Saudara malam hari ini saya berdoa Anda bisa nangkap ini di Kejadian 22. Ternyata seringkali pikiran kita membatasi peristiwa ini. Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Kalau engkau tidak kalah dengan pikiran saudara, iman saudara yang bekerja, inilah yang terjadi. Seperti pasir di laut dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan apa? Firmanku. Banyak orang, banyak anak Tuhan cuman berhenti di dapat Ishak. Tuhan genapi. Ternyata di balik Moria ada ini. Ada ini. Saya yakin saudara kalau cuman Ishak Tuhan kasih buat Abraham, dia akan mulai nyaman. Dan mati dan selesai. Tapi ternyata Alkitab katakan ada berkat bagi bangsa-bangsa di balik Moria. Nah saudara kita belajar ayat terakhir di 1 Samuel. Di Bilangan ayat 22. Anda akan kaget salah satu pelihat pertama. Dan Tuhan ajarin bagus sekali saudara. Bilangan 22 ayat 24. Anda mau kanvasnya selesai atau masih dikit? Ayo. Kalau Anda belajar mengenal hati Tuhan, Anda akan merasa kok aku belum kenal dia banyak. Nah kalau setiap ada yang khotbah Anda berkata, aku udah tahu, oh nanti akan begini, oh aku udah tahu, udah hatinya biasa. Anda termasuk kanvas yang kecil tadi. Ujungnya Anda bingung, ikut Tuhan mau ngapain lagi. Gak ada lagi excitement di gereja pengen kenal, ini khotbah apa lagi ya, rindu apa lagi ya. Dan kerinduan itu gak bisa dibuat-buat loh saudara. Gak bisa dibuat-buat. Ada di sini yang jatuh cinta dibuat-buat, gak bisa. Mungkin kalau bayarin pacarmu sekali
masih bisa. Tapi kalau udah 10 kali setiap pacaran misalnya 20 juta, nggak bisa dibuat-buat. Gak bisa. Nah, di Bilangan 22 ada rahasia Allah di sini. Kemudian Tuhan, ayat 24 ya. Ayat 23 dulu saudara. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya. Jadi salah satu pelihat pertama siapa? Keledai. Nabi Bileam bisa lihat? Nggak bisa lihat, keledainya yang lihat. Tuhan berkata, itu masalahnya nak. Kalau di akhir zaman aku pakai keledai-keledai kayak kalian, tidak ada banyak orang percaya. Loh, Anda pasti berpikirnya, oh harusnya mungkin hamba Tuhan yang seperti ABC yang nyampein akhir zaman. Tapi kalau anak ingusan kayak begini gimana saudara? Kalau hatimu gak punya hati hamba, Anda akan terlewat dengan message-nya Tuhan. Karena hari itu, Alkitab katakan, pribadi atau makhluk yang pertama kali melihat malaikat Tuhan bukan nabi yang peka Bileam. Justru keledainya Bileam. Dan akhirnya itu keledai bisa ngomong. Dikatakan apa saudara? Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya. Menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Justru Alkitab katakan Bileam hampir membunuh keledai. Kenapa? Disangka apa? Kok nggak lurus ke ladang? Maka Bileam memukul keledai itu dan memalingkannya kembali ke, perhatikan baik-baik. Ini pesan profetik. Kita seringkali berkata harusnya gereja begini dong. Tapi justru keledai itu menyelamatkan gereja Bileam. Karena dia melihat Tuhan, malaikat Tuhan dengan pedang terhunus, dia selamatkan Bileam. Sayangnya Bileam tidak percaya. Dan dia pukul kepala keledai itu. Berapa banyak ada keledai yang Anda anggap tidak punya apa-apa, justru dipakai untuk menyelamatkan hidup kita. Dikatakan, kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri di jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Apa yang menyelamatkan Bileam? Apa cintanya Tuhan buat orang yang gak percaya seperti Bileam? Dia taruh di gang yang sempit supaya dia gak bisa ke kiri dan ke kanan. Seolah-olah dijebak. Saya mau katakan itulah tawanan roh. Kamu gak dikasih banyak pilihan, seolah-olah dijebak, kiri kanan dipepet. Tapi justru itulah jalan yang menyelamatkan siapa? Bileam. Saya kalau punya pilihan, saya gak pengen bangun gereja seperti ini. Satu, kalau Anda bangun gereja seperti ini di Jakarta pasti dibilang aneh, saudara. Udah total ide pasti. Saya capek, saya pernah ngalamin saudara, iman saya itu tidur. Saya capek dengan dikata-katakan aneh itu, saya udah capek. Tapi justru keledai-keledai yang melihat Tuhan menyelamatkan Bileam seperti saya. Anda mau jadi keledai atau mau jadi Bileam? Nabi tapi nggak ngelihat Tuhan, ayo. Kita bisa pelayanan, saya bisa khotbah, tapi saya bisa nggak melihat Tuhan saya. Cara Tuhan membuat Bileam itu bertobat, ditaruh di jalan yang sempit, tidak bisa ke kiri, tidak bisa ke kanan. Ternyata itu cintanya Tuhan.
untuk menyelamatkan Bileam. Suatu saat Tuhan membawa tim kami, salah satu anak, ke tahta sebuah pengadilan Kristus. Dan itu membuat saya kaget. Kalau Anda belajar di Alkitab, Paulus itu Alkitab berkatakan, aku tawanan roh, aku memilih dan harus mati di Yerusalem. Dan hari itu jemaat berdoa supaya dia tidak ke Yerusalem. Tapi Alkitab katakan karena aku tawanan roh, aku harus mati di Yerusalem. Anda mau tahu arti tawanan roh dan saya baru belajar. Di dalam sebuah tahta pengadilan, tiba-tiba Tuhan datang di situ. Dan ada 3 bangku di belakang. Jadi ada 1 deret bangku, di situ ditulis para tawanan roh. Dan Roh Kudus hadir. Roh Kudus berkata gini, perhatikan di tahta pengadilan Kristus suatu saat nanti. Aku datang dalam keadilanku. Aku akan memisahkan kambing dan domba kecuali para tawanan rohku. Mereka hanya menyaksikan bagaimana aku memisahkan kambing dan domba. Dan seringkali tawanan roh Anda gak bisa memilih banyak. Karena Anda sudah ditetapkan. Saya di sini bukan untuk mencoba membuat Anda percaya sekali lagi. Tapi saudara yang punya iman, lanjutkanlah imanmu. Kalau Anda berkata, kok yang dipilih modelnya begini, ya mungkin saya keledai. Tapi biarkan keledai ini dipakai buat gereja-gereja akhir zaman. Terakhir sekali lagi. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu malaikat Tuhan ditekannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Ini yang kedua kali. Maka ia memukulnya lagi. Anda akan heran, orang yang melihat Tuhan seperti keledai akan dipukul di akhir zaman ini. Jangan tertipu dengan jumlah. Jangan tertipu dengan tanda. Jangan tertipu dengan prestasi. Karena Anda akan kaget pada waktu di pengadilan Kristus dia memisahkan kambing dan domba. Anda akan shock di situ. Lalu kami bertanya, Tuhan kenapa cuma ada 3 bangku sisa di belakang? Karena Tuhan berkata tidak banyak yang mau untuk menjadi tawanan rohku. Lihat Abraham. Bayangin kalau itu ke ibu Sarah. Sarah, berikan anak Ishak kepadaku. Bisa ditangking Tuhan mungkin sama Sarah. Karena semengenal-mengenalnya Sarah tidak seperti Abraham. Buat Sarah, Ishak adalah pembuktian segalanya. Tapi buat Abraham dia mengenal siapa pemberi Ishak sebenarnya. Itu yang luar biasa. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Ayat 30, tetapi keledai itu berkata kepada Bileam. Jadi ini film Shrek pertama tuh, ini loh, keledai bisa ngomong loh. Anak-anak muda tahu kan film Shrek? Nggak tahu? Tahu kan? Tahu pasti kan, Anda ke di studio pasti tahu Shrek, ada animasinya. Ini keledai bisa ngomong. Anda mau sombong? Keledai pelihat pertama Alkitab salah satunya. Dikatakan, bukankah aku ini keledaimu? Tetapi ayat 30, tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?
Jawabnya tidak. Mungkin si Bileam ini akhirnya sadar, kenapa gue ngomong sama keledai ya? Ya sebenarnya gilanya sama saudara. Cuman satu ngelihat Tuhan lebih dulu aja gitu. Dan diberkata ayat 31 baru. Nah, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Bileam itu bukan nabi biasa loh. Sampai si Barak itu nyewa dia kasih duit. Bisa ngutuk Israel. Ini bukan nabi biasa. Tapi sayangnya dia tidak bisa melihat Tuhan. Buat dia, kalau nubuatannya berhasil, khotbahnya memberkati, itu jadi patokan. Justru yang menyelamatkan Bileam adalah keledainya sendiri. Ternyata siapa Bileam di hadapan Tuhan? Dia bernubuat loh. Ayat 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan lalu berlututlah ia dan sujud. Apa yang dikatakan malaikat 32? Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apa sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pandanganku menuju kepada kebinasaan. Anda harus takut ayat ini. Semua nubuatan Bileam berhasil. Bisa dengar Tuhan? Bisa. Tapi ujungnya Alkitab katakan, aku berdiri menjadi lawanmu. Karena dia memukul keledai yang menyelamatkan dia. Anggap yang saya katakan, buat beberapa orang yang percaya, ambil itu. Buat yang gak percaya, gak apa-apa. Karena pertandingan kami sebagai hamba Tuhan bukan buat orang percaya. Tapi buat orang yang punya iman makin menyala. Itu pertandingan iman kami. Amin. Mari saya minta para worshiper. So ada clue tentang tahun depan penguasa dunia yang jahat akan bangkit. Satunya lagi adalah salah satu penyesat. Nah di dalam penglihatan dia melahirkan nabi-nabi palsu di setiap negara. Dan nabi-nabi ini gak main-main. Mereka punya kuasa dan otoritas. Tapi Tuhan katakan berhati-hatilah. Siapa yang harus tanda kutip mencegah dan memenangkan peperangan sebelum anak domba, pesta anak domba terakhir? Indonesia. Saya tahu Anda udah dengar dari banyak hamba Tuhan, saya tahu, saya pun juga sama. Saya pernah malas berdoa bagi bangsaku. Saya pernah capek bagi bangsa Indonesia. Buat saya, ini kesempatan saya yang terakhir untuk menyelesaikan. Pretty girl talk, well you know that I roam from town to town. Jangan tertipu dengan sesuatu yang besar. Karena seringkali di akhir zaman yang melihat Tuhan itu para keledai-keledai. Justru diangkat untuk menguji hatimu. Apakah engkau mengenal dia atau tidak? Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan hatimu malam hari ini. Hamba tahu engkau kirim hamba ke tempat ini untuk umat-Mu yang kau kasihi mendengar. Dan bersatu dan berjaga-jaga untuk tahun depan. Kuatkan iman yang goyah.
Dan biar malam hari ini dari cuman tahu menjadi mengenal. Hapuskan pikir yang Bileam, mata Bileam dari hidup kami, agar Engkau tidak menjadi lawan kami, tapi justru Engkau menyelamatkan kami. Jadikan kami tawanan hati dan roh-Mu, agar kami selama kami hidup ada di dalam rencana-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih.